Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya Liza Tambunan, Kamis 7 April 2022. Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada bank terbesar Rusia dan keluarga Presiden Putin menyusul dugaan kejahatan perang di Ukraina. Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Ukraina meminta penduduk di wilayah timur untuk turut evakuasi selagi masih ada kesempatan. Dan langkah pemerintah Indonesia menghapus karantina untuk pelaku perjalanan luar negeri yang sudah mendapat vaksinasi lengkap dan booster dikhawatirkan epidemiolog. Dengan tidak adanya karantina, kemudian dengan membebaskan orang travel tanpa tes antigen dan tanpa tes PCR itu menurut saya kurang hati-hati. Kita mulai dengan Ukraina. Amerika Serikat dan Inggris memberlakukan sanksi baru terhadap bank-bank besar Rusia dan kalangan elit akibat adanya dugaan kekejaman Rusia di Ukraina. Sberbank, bank terbesar Rusia, aset-asetnya di Amerika Serikat dan Inggris akan dibekukan. Dua putri Presiden Putin yang sudah dewasa dan keluarga Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov masuk dalam daftar individu baru yang dijatuhi sanksi Amerika. Inggris dan Amerika juga melarang investasi baru di Rusia. Presiden Biden mengatakan negara-negara yang bertanggung jawab bersatu padu untuk memintai pertanggungjawaban atas pembunuhan massal di kota Bucha, Ukraina. Dikatakan berbagai sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia akan menghapus pertumbuhan ekonomi 15 tahun dalam hitungan 12 bulan saja. Wakil Perdana Menteri Ukraina, Irina Vereshchuk, menyerukan kepada penduduk di wilayah timur seperti Kharkiv, Luhansk, dan Donetsk untuk turut dalam evakuasi selagi masih ada kesempatan. Seruan ini dikeluarkan di tengah kekhawatiran bahwa pasukan Rusia menyusun kembali formasi untuk meningkatkan serangan di sana. Gempuran terhadap kota-kota di wilayah timur terus berlanjut. 10 apartemen di Severodonetsk terbakar setelah diserang. Vereshchuk menekankan bahwa penarikan pasukan Rusia dari wilayah utara di sekitar Kiev dan Chernihiv bukan sebagai pertanda niat baik sebagai bagian dari hasil perundingan. Pihak berwenang Ukraina berusaha mengevakuasi warga melalui sejumlah koridor kemanusiaan. Sekitar 130.000 warga masih terjebak di Mariupol dalam kondisi mengenaskan. Sejumlah warga di kota yang digempur Rusia selama lebih dari 1 bulan itu mengatakan hidup mereka sangat menderita, seperti diceritakan Svetlana. Apakah Anda memperhatikan ada api unggun di setiap halaman di Mariupol? Kami memasak di luar rumah, mencari kayu bakar 1 potong setiap kali, mengambil air dari kolam. Amat sulit, tapi ini perlu dilakukan dan seperti kata orang, sudah saatnya. Bagaimana saya bisa pergi? Rumah saya diledakkan. Saya berdiri di sini. Inilah pada dasarnya yang saya miliki. Saya tak punya apa-apa. Hanya rumah dan itu pun sudah diledakkan. Pendengar, kita teruskan dengan berita lain. Pemerintah Indonesia menghapuskan kebijakan karantina untuk pelaku perjalanan luar negeri yang sudah mendapat vaksinasi lengkap dan booster. Pemerintah juga memperluas kebijakan bebas visa kunjungan khusus wisata dan visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival untuk warga dari 43 negara. Namun, ahli epidemiolog menilai kebijakan itu kurang hati-hati, apalagi dilakukan di tengah penyebaran subvarian Omikron, yaitu XE, meskipun di Indonesia penularannya belum terdata. Selengkapnya, simak laporan rekan Tri Wahyuni. Mulai 6 April kemarin, pemerintah memberikan bebas visa kunjungan untuk negara-negara ASEAN, serta bebas visa kunjungan saat kedatangan khusus wisata untuk 43 negara. Di antaranya Amerika Serikat, Inggris, Thailand, sampai negara-negara Eropa. Bagi pelaku perjalanan, kebijakan karantina dan tes PCR untuk mereka yang datang dari luar negeri resmi dihapus oleh Satgas COVID. Juru bicara pemerintah untuk COVID, Dr. Reisa Broto Asmoro, menjelaskan beberapa syaratnya. PPLN yang telah menerima vaksin dosis kedua atau ketiga seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan, kemudian ia tidak terdeteksi atau memiliki gejala yang berkaitan dengan COVID-19, memiliki suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius, diperkenankan melanjutkan perjalanan tanpa karantina, tanpa pemeriksaan PCR. Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Triunis Miko Wahono menilai,
Kebijakan pemerintah ini kurang hati-hati karena dilakukan di tengah mutasi penyebaran virus varian baru. Sejauh ini, Inggris dan Thailand sudah mengumumkan penemuan varian baru COVID-19, yaitu Omicron XE, yang di Inggris jumlah infeksinya sudah melebihi 600 kasus sejak ditemukan pada awal Januari. Omicron XE merupakan gabungan dari Omicron BA1 dan BA2. Menurut WHO, varian ini 10% lebih menular dibandingkan Omicron aslinya, yang notabene sudah sangat menular. Pembatasan sosial itu harus hati-hati. Kalau di Eropa dan di Amerika, WHO mengatakan pembatasan sosial itu disebut oleh WHO brutal, sangat liar. Kemudian kalau di Indonesia saya tidak menyebutnya brutal ya, tapi kurang hati-hati dengan tidak adanya karantina. Kemudian dengan membebaskan orang travel tanpa tes antigen dan tanpa tes PCR itu menurut saya kurang hati-hati. Karena mutasi dari virus COVID ini luar biasa. Pencabutan pembatasan sosial yang disebut MIKO menurut WHO menjadi penyebab peningkatan kasus di beberapa negara seperti Jerman, Prancis, Italia, dan Inggris. Peningkatan itu kemungkinan disebabkan varian Omicron BA2, turunan dari Omicron, yang juga menyebabkan terbentuknya varian XE. Peningkatan kasus di Eropa itu terjadi saat cakupan vaksinasi lengkap mencapai 72% dan vaksinasi booster 52%. Di Inggris sendiri, tempat dideteksinya varian Omicron XE, cakupan vaksinasi lengkapnya sudah 86% dan vaksinasi boosternya mencapai 67%. Sementara di Indonesia, cakupan vaksinasi lengkapnya berada di angka 75% dan vaksinasi booster baru 9%. Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman mengatakan, hasil survei mencatat masih ada 20% penduduk Indonesia yang belum memiliki imunitas terhadap COVID. Berarti 20% kurang lebih yang masih rawan, belum memiliki imunitas. Rawan sakit, rawan masuk rumah sakit maupun mengalami fatalitas atau meninggal. Itu yang dibuktikan waktu di Hong Kong ya, dengan Omicron yang disebut mild itu ya tetap saja sangat berisiko gitu. Nah oleh karena itu pelonggaran yang dilakukan ini harus terukur, tidak bisa digeneralisasi, harus ada review berkala dan sifatnya dinamis ya. Selama status pandemi ini belum dicabut oleh WHO, tentu artinya fase akut dari pandemi masih belum kita lampaui. Dalam jumpa pers 5 April, Satgas COVID mengatakan varian Omicron XE belum ditemukan di Indonesia. Namun pemerintah akan terus memantau dan menggunakan data terkini dalam menerapkan penyesuaian kebijakan. Silakan baca tulisan tentang penyebaran subvarian Omicron XE di situs bbcindonesia.com. Selanjutnya, bulan lalu terjadi penurunan signifikan data rata-rata luas laut es di Antartik. Program Uni Eropa Copernicus Climate Change Service mengatakan cakupan es pada bulan Maret 26% di bawah rata-rata periode yang sama selama 3 dekade terakhir. Data itu juga tercatat sebagai angka terendah kedua untuk pertama kalinya selama 44 tahun sejak dilakukan catatan satelit. Pendengar, dalam majalah udara BBC Indonesia pagi ini, rekan Astu Destra Ajeng Lastri akan membawakan kisah seorang pemerangkap hewan liar dari Kanada. Regal telah bekerja sebagai pemerangkap hewan selama bertahun-tahun. Bulu dari hewan hasil tangkapannya kemudian dijual untuk dijadikan mantel bulu. Namun, profesi yang banyak ditekuni oleh masyarakat adat ini di Kanada terancam punah. Regal berusaha menyeimbangkan diri saat meniti pinggiran bendungan. Pria ini adalah seorang trapper atau pemerangkap hewan liar. Hari ini dia mengincar seekor berang-berang hitam berukuran besar yang telah masuk ke jerat yang dipasangnya. Hanya sedikit orang di Kanada yang kini masih menekuni profesi sebagai trapper, sebuah pekerjaan yang konon bermula 400 tahun lalu saat warga asli Kanada mulai memperdagangkan bulu-bulu hewan buruannya kepada para penjelajah yang datang dari Eropa.
Ini adalah pekerjaan tertua di Kanada, kata Ray Gall. Pria 47 tahun ini sehari-hari bekerja sebagai penjaga pintu air. Namun di waktu luangnya, ia memerangkap berbagai binatang seperti rubah, serigala, coyote di dalam hutan yang jaraknya 3 jam perjalanan dari tempat tinggalnya di Toronto. Kebutuhan akan pemerangkap binatang akan selalu ada. Walaupun pasar untuk mantel bulu ada atau tidak. Saat ini masih ada ribuan orang yang bekerja sebagai trapper seperti Ray. Sebagian adalah masyarakat adat asli Kanada. Mereka semua masih aktif meski industri bulu kini semakin ketat diregulasi. Tom Bork adalah pemerangkap yang berasal dari komunitas adat di Red Rock Indian Band. Usianya telah menginjak 70 tahun. Dengan perubahan iklim dan jatuhnya harga bulu binatang, ia mengatakan pekerjaan ini telah menjadi sangat sulit. Secara finansial, memerangkap binatang liar menjadi semakin sulit sekarang. Lalu, sekarang kita juga harus berhadapan dengan orang-orang yang anti bulu. Namun, sebagai suku asli, memerangkap binatang adalah bagian dari warisan nenek moyang kami. Inilah yang tersulit. Tanpa memerangkap hewan, rasanya seperti ada sesuatu yang diambil dari diri Anda. Michelle Roberg adalah pengepul dan penjual bulu. Di gudang miliknya ini, puluhan ribu bulu binatang, termasuk lynx, rubah, serigala, dan beruang hitam, diikat dan digantung di rak-rak dan diatur berjajar berdasarkan ukuran, warna, dan kualitasnya. Bulu binatang termasuk barang mewah, maka produk kami sangat terdampak oleh COVID dan juga oleh perang. Produk barang mewah yang pertama terdampak. Kanada adalah produsen bulu liar terbesar di dunia, dengan sekitar 400.000 lembar bulu dijual pada 2019-2020, dengan total transaksi sebesar $11 juta Amerika Serikat, atau sekitar 157,6 miliar rupiah. Namun industri bulu binatang telah menurun sejak beberapa tahun terakhir. Boikot terhadap penggunaan bulu binatang semakin keras. Para pembeli dari Cina menghilang sejak pandemi COVID dan sekarang mereka kehilangan 2 pasar kunci, yakni Rusia dan Ukraina setelah invasi terjadi. Mark Downey adalah CEO tempat lelang bulu di North Bay, Kanada. Perang Ukraina dan Rusia ini menimbulkan kepincangan besar. Memang, pembeli-pembeli utama kami berasal dari Yunani, Italia, dan Turki, sehingga orang mungkin berpikir merekalah pasar terpenting kami. Mereka memang pasar yang penting, tapi mereka adalah para produsen mantel bulu dan hasil akhirnya paling banyak dibeli oleh Rusia dan Ukraina. Protes dari para aktivis hak-hak hewan di Eropa dan Amerika Utara telah membuat sejumlah merek ternama seperti Dolce & Gabbana, Burberry, dan Chanel berhenti memakai bulu dalam koleksi mereka. Baru-baru ini, merek jaket ternama Canada Goose mengumumkan tidak akan lagi menggunakan bulu coyote untuk tudung jaket parka mereka. Fitur yang selama 5 dekade telah membantu para penjelajah Arktik menghangatkan wajah. Anda mendengarkan majalah udara BBC Indonesia bersama saya Astu Destra Ajeng Rastri. Kini saatnya saya undur diri. Salam. Pendengar, perkembangan berita dunia dan nasional serta berbagai artikel lain dapat Anda ikuti di bbcindonesia.com. Anda juga bisa ikuti siniar berseri BBC Indonesia berjudul Investigasi Skandal Adopsi. Jangan lupa ikuti juga akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram. Demikian Dunia Pagi ini BBC Indonesia. Saya Liza Tambunan, undur diri. Sampai jumpa.